Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup berdampingan dengan manusia. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang hidup di sekeliling kita, baik itu hewan berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Bahkan hampir semua hewan yang ada di muka bumi telah diketahui oleh manusia tentang nama dan jenisnya. Pada umumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan dengan berbagai manfaat, baik itu manfaat baik maupun buruk. Bahkan ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kita menjumpai hewan tersebut. Tentu saja hal ini ada alasannya. Mengapa hewan tersebut harus dibunuh adalah karena hewan merupakan jelmaan dari jin atau setan. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan membunuh beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dalam bentuk fisik dan perilaku hewan tersebut tidak seperti hewan pada umumnya. Hewan jelmaan setan adalah hewan yang dijadikan perantara oleh setan untuk menggoda manusia. Jadi alasan tersebutlah menjadikan mengapa hewan tersebut dianjurkan untuk dibunuh. Lalu, hewan apa saja yang merupakan jelmaan jin dan setan? Bagaimana mengenali hewan jelmaan tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Ular. Ular merupakan hewan yang sering ditakuti oleh sebagian besar manusia karena sangat berbahaya dan beberapa jenis ular memiliki racun bisa yang sangat mematikan. Selain itu, ular juga sering dimasuki jin sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi, perlu diingat, tidak semua ular adalah jelmaan jin. Namun, ada beberapa dari jenis ular tersebut yang merupakan jelmaan dari jin dan setan. Ular yang dimaksud adalah ular yang memiliki dua garis putih di punggungnya atau ular yang tidak memiliki ekor atau buntut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah ular, bunuhlah Zutufain, ular yang punggungnya terdapat dua garis putih, dan Al-Abtar, sejenis ular yang berekor pendek atau terpotong, karena keduanya dapat merusak pandangan mata dan menggugurkan kandungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat membunuh ular. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam gua, tiba-tiba turunlah wahyu kepada beliau, yakni surat Al-Mursalat. Maka kami pun langsung memperoleh surat itu langsung dari lisan beliau. Dan saat itu bibir beliau basah lembab karena membacanya. Tiba-tiba nampaklah seekor ular. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segera kalian bunuhlah ular itu. Maka kami pun langsung mengejarnya. Namun ular itu telah lebih dahulu kabur. Beliau bersabda, ia telah terbebas dari keburukan kalian, sementara kalian pun telah diselamatkan dari keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh ular yang menghuni rumah karena mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah tersebut. Bahwa Abu Lubabah berkata kepada Ibnu Umar agar dia membuka pintu rumah miliknya supaya lebih dekat pergi ke masjid. Namun tiba-tiba beberapa anak kecil melihat kulit ular. Maka Abdullah berkata, cari dan ikuti ia, lalu bunuhlah oleh kalian. Abu Lubabah berkata, jangan kalian bunuh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang membunuh ular-ular yang berada di rumah. Hadis riwayat Muslim. Anjing. Hampir semua jin mewujudkan diri seperti anjing, tetapi tidak semua anjing adalah jin. Namun, ada beberapa jenis anjing yang dipercayai sebagai jelmaan jin. Jenis anjing tersebut biasanya memiliki warna hitam legam dan memiliki dua bulatan putih di atas kedua matanya. Inilah yang dijelaskan oleh jin muslim dari India yang bernama Mustafa. Jin ini memberi penjelasan sebagai berikut.
secara keseluruhan ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi, yang berwarna hitam legam dengan 2 bulatan putih di atas 2 matanya adalah jin sangat jahat yang boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan, bunuh saja. Dan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya membunuh anjing, bahkan anjing milik seorang wanita Badui yang selalu mengiringinya kami bunuh juga. Kemudian Nabi SAW melarang membunuh anjing seperti itu. Namun beliau bersabda, bunuhlah anjing yang berwarna hitam dengan 2 titik putih di keningnya, karena anjing itu adalah jelmaan dari setan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum. Kemudian perintah ini dikhususkan pada anjing hitam legam saja, karena ia adalah jelmaan setan. Rasulullah SAW memberikan pengecualian terhadap anjing pemburu dan juga anjing penjaga. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seluruh anjing, kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga hewan ternak. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah SAW meninggikan suaranya memerintahkan untuk membunuh anjing. Maka semua anjing dibunuh kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga hewan ternak. Hadis riwayat Muslim. Kucing hitam. Kucing adalah salah satu hewan yang sering dipelihara oleh manusia di seluruh dunia. Kucing-kucing ini berasal dari berbagai jenis, ras, dan memiliki warna bulu yang beragam. Salah satu warna kucing yang tidak mendapat perhatian dari manusia yakni kucing berbulu hitam, sebab kucing tersebut dianggap sebagai jelmaan jin. Namun tidak semua kucing hitam adalah jelmaan jin, melainkan ada satu dari semua kucing hitam yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh jin Muslim yang bernama Mustafa, bahwa kucing tersebut adalah jelmaan jin. Kucing tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kucing hitam lazimnya adalah setan, sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya. Selain itu, Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam, sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Sahabat, itulah tadi 3 hewan jelmaan jin seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Diciptakannya makhluk jelmaan jin tersebut tentu ada maksud dan tujuannya. Salah satunya adalah agar kita sebagai manusia memiliki kewaspadaan dan tidak meminta pertolongan atau bantuan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.